Namaku Rani, seorang perempuan biasa dari desa kecil di pinggiran Wonosobo. Hidupku tak istimewa, hanya anak seorang petani yang penghasilannya kadang tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tapi hidupku berubah sejak aku bertemu Gilang. Gilang bukan siapa-siapa. Ia datang ke desa kami sebagai tukang serabutan. Tak punya tanah, tak punya motor. Bahkan tempat tinggal pun ia hanya numpang di rumah bibinya yang tua dan sakit-sakitan. Tapi satu yang membuatku luluh, ia begitu baik, rajin salat, dan tutur katanya lembut. Meski banyak gadis desa mencemoohnya, aku justru jatuh cinta padanya. "Kenapa kamu mau sama orang miskin seperti aku, Ran?" tanya Gilang suatu malam, saat kami duduk di bawah pohon jambu yang tumbuh di depan rumahku. Aku tersenyum, karena aku nggak butuh harta. Aku butuh suami yang bisa membimbingku dekat kepada Allah. Gilang menunduk. Ada senyum getir di bibirnya, seolah ada rahasia yang tak bisa ia bagi. Tapi aku menganggap itu hanya malu-malu seorang pria yang belum percaya diri. Saat aku mengutarakan niat untuk menikah dengan Gilang pada orang tuaku, mereka menentang keras. "Dia itu apa yang bisa dibanggakan? Lihat anak Pak Min sebelah, kerja di kota, punya mobil," kata ibuku. Bahkan tetanggaku, Bu Lastri, terang-terangan mengatakan, "Jangan-jangan dia cuma numpang hidup sama kamu." Tapi hatiku sudah mantap. Dengan segala cemooh dan ejekan, akhirnya aku dan Gilang menikah secara sederhana. Tak ada pelaminan mewah, hanya tikar di ruang tamu dan kenduri ala kadarnya. Tapi aku bahagia. Aku pikir, cinta dan kesabaran akan mengantarkanku pada kebahagiaan sejati. Minggu pertama setelah menikah, kami tinggal di kamar belakang rumah orang tuaku. Gilang membantu di kebun dan sesekali bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Kami tak pernah mengeluh. Kami makan nasi dengan garam dan tahu goreng pun sudah seperti pesta. Tapi semua berubah di malam Jumat itu. Gilang berkata ia ingin keluar sebentar untuk mencari pekerjaan tambahan. Aku hanya mengangguk, tak curiga sama sekali. Tapi malam itu, hujan turun sangat deras. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan Gilang belum juga pulang. Hatiku resah, tapi tak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu dengan zikir dan doa kepada Allah. Dan tepat pukul 3 dini hari, pintu depan rumah terbuka dengan keras. Gilang berdiri di ambang pintu. Pakaiannya basah kuyup, kakinya berlumpur, dan wajahnya tampak kosong. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung masuk kamar dan tidur, tak menjelaskan apa-apa. Dan anehnya sejak malam itu, hidup kami tak lagi sama. Pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin menggigit di desa kami mendadak terasa gerah dan berat. Aku bangun lebih awal, mencoba membangunkan Gilang yang masih tidur lelap sejak ia pulang dini hari dalam kondisi basah kuyup. Tapi dia tidak bergeming. Wajahnya pucat, napasnya berat, seperti baru saja berlari dari tempat sangat jauh. Aku sempat berpikir untuk membawanya ke bidan desa, tapi ketika aku kembali dari dapur membawa air hangat, Gilang sudah duduk di tepi ranjang dan tersenyum padaku. "Maaf ya, semalam aku pulang telat. Aku cuma cari jalan biar bisa bahagiain kamu." Aku hanya mengangguk pelan. Ada keganjilan dalam ucapannya. Tapi aku menahan lidahku. Sejak hari itu, semuanya berubah. 2 hari kemudian, tetangga kami yang kaya mendadak pindah rumah secara misterius. Keluarganya tak memberitahu siapapun, padahal rumahnya megah dan sawahnya luas. Anehnya, rumah kosong itu ditawarkan pada kami, secara cuma-cuma. "Kamu tinggal ambil aja kuncinya. Anggap aja rezeki," kata Pak RT, dengan wajah bingung namun tulus. Tak ada yang paham kenapa bisa begitu. Tapi Gilang langsung menerima tanpa ragu. Tiba-tiba, Gilang juga membeli sepeda motor baru. "Dari mana?" tanyaku lirih. "Dari temen," jawabnya singkat. Tapi aku tahu Gilang tak punya teman dekat. Apalagi yang bisa meminjami uang untuk motor seperti itu. Kemudian datang emas. 2 gelang dan kalung diserahkan padaku malam-malam saat aku sedang menyisir rambut. "Untuk kamu, Rani, istri yang sabar dan selalu bersyukur." Hatiku terombang-ambing, antara senang dan curiga. Keluargaku yang dulu menolak mentah-mentah Gilang,
kini mendadak sering berkunjung. Ibu membawa aneka masakan. Kakakku meminjam uang dengan dalih usaha. Semua berubah. Terlalu cepat. Sampai suatu malam, saat aku membersihkan lemari di rumah baru kami, aku menemukan kain mori yang digulung rapi di bawah laci, berisi seikat rambut, kuku manusia, dan sebutir koin logam kuno. Aku gemetar. Keesokan paginya, aku mencoba bertanya pada Gilang tentang barang itu. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, Gilang lebih dulu mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Apapun yang kamu lihat di rumah ini, jangan tanya. Jangan pernah. Demi keselamatanmu." Mata Gilang menatapku tajam, dingin, dan asing. Seolah ia bukan lagi Gilang yang dulu. Sejak malam itu, aku benar-benar merasa hidup bersama orang asing. Gilang tak lagi suka berbicara banyak. Ia sering menatap kosong ke arah pintu belakang rumah setiap malam, seolah menunggu seseorang. Kadang, aku mendengar bisikan lirih dari kamarnya, seperti ia sedang berbicara. Tapi tidak ada siapapun di sana. Seminggu setelah kami menempati rumah pemberian misterius itu, hal aneh mulai terjadi. Bu Lastri, tetangga yang dulu paling nyinyir padaku, tiba-tiba menghilang. Orang-orang bilang ia pergi ke rumah anaknya di kota. Tapi aku tahu betul, ia tak pernah akur dengan anaknya yang tinggal di Jakarta. Dan lebih aneh lagi, malam sebelum hilangnya Bu Lastri, aku melihat sosok wanita tua berjubah hitam berdiri di bawah pohon mangga depan rumah kami, dan Gilang keluar malam itu tanpa sepatah kata. Setelah itu, giliran Risma, adikku satu-satunya. Ia mendadak kesurupan saat kami menghadiri pengajian di musala. Suaranya berubah berat dan tajam. "Rani, suamimu telah membuat perjanjian. Dia tak boleh mundur, atau kalian semua akan mati." Seluruh jamaah panik. Ustadz segera membacakan ayat-ayat suci dan tubuh Risma menggeliat-geliat seperti ular sebelum akhirnya pingsan. Aku menangis, gemetar, dan tak bisa tidur malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku beranikan diri menggeledah kamar Gilang saat ia tertidur. Di bawah kasurnya, aku menemukan sebuah kantong kain hitam, berisi kertas bertuliskan aksara aneh, segumpal tanah basah yang berbau amis, dan foto-foto tua beberapa orang desa, termasuk foto Bu Lastri. Dada ini serasa dihimpit batu besar. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Malamnya, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kamu lakukan apa sebenarnya? Semua ini dari mana asalnya?" Gilang diam. Lalu ia berkata pelan, "Rezeki itu datang dari mana saja, termasuk dari dunia yang tak kasat mata." Aku membelalakan mata. "Kamu main pesugihan, Mas?" Ia menatapku tajam. "Aku melakukannya demi kamu." Hatiku runtuh. Aku rela miskin. Aku nggak pernah minta emas, rumah, atau apapun. Aku cuma mau hidup dengan orang yang jujur. Air mataku tak bisa kutahan. Gilang hanya menunduk, lalu berbisik, "Sudah terlambat, Rani. Kita sudah diikat. Dan kamu juga bagian dari syaratnya." Aku terdiam. Nafasku tercekat. Bagian dari syaratnya? Aku. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya sedang berjalan tanpa aku tahu? Dan malam itu, aku bermimpi. Seorang wanita berwajah penuh darah mencakar-cakar dadaku sambil berbisik, "Kau akan menggantikan kami." Hari-hari berlalu penuh kegelisahan. Sejak mimpi mengerikan itu, aku tak pernah benar-benar bisa tidur dengan tenang. Di setiap sudut rumah, aku merasa diawasi. Seperti ada mata tak kasat mata yang terus menempel padaku. Gilang pun semakin berubah. Ia jarang pulang sebelum tengah malam, dan setiap kali pulang, tubuhnya selalu dingin seperti baru keluar dari sumur tua. Namun yang paling mengerikan, aku mulai sadar, ia tak pernah salat lagi. Tidak subuh, tidak maghrib. Bahkan ketika aku bangunkan pun, ia hanya menatap kosong sambil berkata lirih, "Tuhan sudah tak di pihak kita." Kalimat itu mengguncang hatiku. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hari itu, hujan turun sejak sore. Udara desa terasa berat, seperti ditutupi kabut. Aku tak bisa menahan kecurigaanku lebih lama.
Saat Gilang keluar rumah dengan jaket lusuh dan wajah dingin, aku mengikutinya diam-diam dari kejauhan. Meski hujan deras, langkahku tetap kukuatkan. Ia berjalan menuju arah hutan kecil di tepi desa. Hutan yang disebut warga sebagai hutan kaki mati, tempat orang-orang menghindar, tempat penuh mitos tentang makhluk tak terlihat dan perjanjian gaib. Aku terus mengendap di balik semak-semak. Dan di sanalah aku melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupku. Di tengah hutan yang becek, ada lingkaran tanah yang bersih dari lumpur, seolah hujan tak menyentuhnya. Gilang berdiri di sana, dan di hadapannya duduk sosok hitam besar, dengan tubuh setengah manusia dan wajah menyerupai kepala kerbau, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, api kecil membentuk pola segi 5 dan asap berwarna hijau membumbung ke udara. Gilang putra Tunggul Wulung. Suara makhluk itu berat dan bergema. Tumbal pertama telah diterima. Tapi syarat berikutnya istri kandungmu sendiri. Tubuhku lemas. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Gilang tak menjawab. Tapi aku bisa melihat tubuhnya gemetar. Jika tidak kau serahkan sebelum purnama ketiga, seluruh hartamu akan kembali dan jiwamu kami ambil sebagai gantinya. Makhluk itu tertawa panjang. Suara tawa yang membuat tulangku bergetar. Aku mundur perlahan, tak ingin ketahuan. Tapi ranting di kakiku patah. Krak! Gilang menoleh. Matanya langsung membelalak. Rani! Aku langsung berlari. Menembus hujan, gelap, dan lumpur yang membuat kakiku terpleset berkali-kali. Aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Suamiku akan menjadikanku tumbal. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamar. Napasku terengah, tubuhku menggigil. Pintu digedor dari luar. Rani, buka. Aku bisa jelaskan. Aku hanya menjerit. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Tapi aku tahu semua ini belum selesai. Aku tak bisa tidur malam itu. Dan saat subuh menjelang, di depan pintu rumahku, ada kepala ayam hitam dengan lidah terjulur dan mata melotot, pertanda bahwa makhluk itu sudah mulai menagih. Setelah malam Jumat Kliwon itu, aku tak pernah memandang Gilang dengan cara yang sama. Ia bukan lagi suami yang dulu berdoa bersamaku, bukan lagi lelaki lembut yang memijit pundakku saat aku lelah. Ia adalah bagian dari kegelapan dan aku adalah syarat selanjutnya. Keesokan paginya, aku mengemasi pakaian. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku, ingin menjauh dari rumah penuh kutukan ini. Tapi saat aku sampai di perempatan desa, tubuhku mendadak limbung. Jalan di depanku berubah kabur, seperti berputar dan tak berujung. Tiba-tiba, aku sudah kembali lagi ke rumah. Padahal aku yakin tadi aku berjalan lurus ke arah jalan besar. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Suara perempuan tua tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Aku terlonjak. Di sana berdiri perempuan renta berkerudung kelabu. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam seperti menembus hatiku. Aku siapa ibu? Tanyaku gemetar. Aku penjaga batas. Gilang telah melanggar perjanjian, dan kini waktunya mendekat. Tapi jika kau ingin bebas, satu-satunya jalan kembalikan tumbal yang sudah ia korbankan. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Bu Lastri, adikmu. Mereka belum benar-benar mati. Mereka terjebak di dimensi yang ia tukar dengan kekayaan. Mataku membelalak. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi perempuan itu memberiku segelintir tanah dari hutan larangan dan berkata, taburkan ini ke api saat Gilang memanggil mereka di malam purnama. Maka kau akan melihat kebenaran. Malam purnama ketiga pun tiba. Gilang kembali ke hutan, dan kali ini, aku ikut. Dengan tangan gemetar, aku sembunyikan kantong tanah yang diberikan perempuan tua itu. Dari balik semak, aku lihat Gilang sudah bersimpuh di hadapan makhluk itu lagi. Api mengelilingi tubuh mereka. Tumbal belum kau serahkan. Suara makhluk itu menggema. Berikan aku waktu, aku mohon. Suara Gilang terdengar putus asa. Makhluk itu mengangkat tangannya. Dari kegelapan, muncullah wajah-wajah samar, Bu Lastri, Risma, dan beberapa lainnya. Mata mereka kosong,
Tubuh mereka seolah mengambang dalam kabut hitam. Aku gemetar. Dengan sisa keberanian, aku lemparkan tanah itu ke dalam lingkaran api. Bra! Api mendadak membesar. Suara jeritan menggema dari segala arah. Makhluk itu menjerit marah. Gilang terhuyung ke belakang, menatapku dengan wajah panik. Rani, kau, apa yang kau lakukan? Samar-samar, kabut hitam pecah. Sosok-sosok itu melayang keluar dan menghilang ke udara, seolah dibebaskan dari penjara gaib. Makhluk itu menatap Gilang. Perjanjianmu rusak, maka bayaranmu adalah nyawamu. Gilang menjerit sekeras-kerasnya saat tubuhnya ditarik ke dalam tanah berlumpur yang mendadak terbuka di bawahnya. Ia tenggelam dalam jerit, darah, dan air mata. Pagi itu, aku bangun di kamarku. Rumah kami kembali seperti dulu, kosong dan sederhana. Tak ada emas, tak ada motor, tak ada rumah mewah. Semuanya lenyap, namun aku tak menangis. Aku hanya duduk di serambi, menatap langit dan berkata lirih, Allah, terima kasih, meski ujian ini berat, Engkau beri aku kekuatan untuk melawan. Risma kembali ke rumah. Ia tampak lemas, tapi sehat. Bulastri pun pulang dari anaknya. Padahal selama ini, ia seperti menghilang dari dunia nyata. Orang-orang tak mengingat apa yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Seolah waktu mereka telah dijungkir balikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku tinggal sendiri kini. Tak kaya, tak miskin, tapi tenang. Gilang kini hanya kenangan. Lelaki yang pernah kucintai sepenuh hati, tapi memilih jalan kelam demi harta yang tak halal. Kini aku paham, tidak semua cinta pantas diperjuangkan, apalagi jika itu sudah menyeret nama Allah digantikan dengan perjanjian syaitan. Dan ku tahu, kisah ini bukan hanya milikku. Siapapun yang mencari kekayaan lewat jalan gelap, pasti pada akhirnya akan menyerahkan yang paling ia cintai.